Bismillahirrahmanirrahim. Uhikum tahiyatil Islam, tahiyatil ahlil jannah, tahiyatil mubarakatin indillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Raja segala raja, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tanpa adanya penyangga, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan kasih dan sayangnya kita masih diberikan berbagai rahmat dan bisa merasakan banyak sekali nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmatnya berpuasa di Ramadan yang ke-1443 Hijriah kali ini. Marilah kita bersyukur dengan sekurang-kurangnya mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang telah membimbing umat dari zaman kemaksiatan menuju ke zaman yang dihiasi dengan banyak sekali amal kebaikan. Manusia yang paling mulia akhlaknya, paling indah budi pekertinya, paling rupawan parasnya, dan disegani oleh siapa saja. Siapa lagi jika bukan Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jika bukan karenanya, mungkin Islam tidak akan sampai di Nusantara. Kawan-kawan yang saya cintai karena Allah Ta'ala, Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana Al-Quran diturunkan, dan bulan di mana jihad pertama kali dilaksanakan. Di bulan ini jugalah setan-setan dibelenggu, dan di bulan ini juga kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena Allah, karena keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari. Namun, apalah artinya itu semua bagi kita jika kita sama saja dari sebelumnya, tidak ada perubahan dan tidak ada peningkatan? Karena barang siapa yang harinya sama saja dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang merugi. Karena itu, marilah kita memaknai Ramadan kali ini dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya akan berbagi sedikit tips bagaimana agar Ramadan kita jadi lebih bermakna. Yang pertama, yaitu melakukan puasa dengan ikhlas. Melakukan puasa harus dengan ikhlas dan totalitas, jangan hanya karena gengsi dan formalitas. Ikhlas sendiri didefinisikan sebagai upaya memurnikan niat hanya untuk Allah semata. Jika sampai kita berpuasa hanya karena mengharap pujian dari manusia, hadiah, atau yang lain sebagainya, maka puasa kita tidak akan ada artinya. Hanya akan mendapatkan haus dan lapar saja, namun tidak akan mendapatkan pahala di sisinya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan ridho darinya, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Selanjutnya yaitu memperbanyak zikir dan doa. Puasa yang diisi dengan zikir dan doa akan semakin istimewa, karena zikir akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau terkadang kita sering lupa untuk berzikir karena banyaknya aktivitas dan padatnya kegiatan. Namun itu semua bukanlah alasan bagi kita untuk tidak berzikir kepada Allah. Beristighfar dapat kita lakukan di mana saja. Misalnya saat sedang berjalan, saat sedang bermain, atau saat sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kita tetap bisa melebutkan lafaz-lafaz Allah. Sama halnya seperti berzikir, berdoa juga memiliki keutamaan yang besar. Berdoa di bulan Ramadan akan lebih mudah dikabulkan dibandingkan berdoa di bulan-bulan yang lainnya. Hal ini ditegaskan oleh sabda Nabi yang artinya, sesungguhnya orang yang berpuasa ketika ia berbuka, doanya tidak akan ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang terakhir yaitu
memperbanyak tilawah atau mentadaburi Al-Quran. Walau kita memiliki banyak kegiatan dan aktivitas yang melelahkan, tetap sisihkanlah waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Seperti yang saya katakan di awal tadi, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka alangkah baiknya jika kita memaksimalkan tilawah dan mentadaburi Al-Quran di bulan Ramadan yang kali ini. Apalagi di zaman sekarang, dengan pesatnya teknologi, seperti contohnya saja smartphone, yang bisa kita jadikan salah satu alternatif kita untuk membaca Al-Quran. Jika selama ini mungkin kita cenderung menggunakannya hanya untuk membuka sosial media, bermain game, atau yang lainnya, maka di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, marilah kita coba untuk meluangkan waktu dengan mendekatkan diri kepada Allah dan menyejukkan hati dengan membaca Al-Quran. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf karena pada hakikatnya manusia tidak akan luput dari kesalahan. Sekian, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.